Tuhan. Kita jumpa lagi, kita mengucap syukur karena Tuhan kasih waktu 1 minggu hidup. Nah, itu untuk apa? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Setelah kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, membaca Mazmur-Mu Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memimpin kami Tuhan, memberkati firman-Mu ini Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkannya. Kiranya sepanjang acara ini selesai Tuhan, Roh-Mu sendiri menjaga kami Tuhan, sehingga iblis tidak mencuri firman-Mu Tuhan, dan kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara tentang status. Coba, di dunia saja, ya, Bapak Ibu kalau misalkan melihat ada orang jadi istri tapi tidak sah, kira-kira dia malu apa enggak ya? Malu kan? Makanya orang kalau pacaran sekian lama, dipacari tok, terus enggak dikawin-kawin, dia kan pasti nuntut, betul enggak? Lah yang dituntut itu apa? Bukankah orangnya sudah dapat? Betul kan? Orangnya sudah dapat, sudah bersama-sama. Terus pernikahan itu untuk apa? Pertanyaannya. Oh, nggak usah nikah loh, yang penting kan hidup bersama dengan dia, betul kan? Ayo Anda mau nggak digituin? Nggak mau kan? Anda minta status, betul nggak? Loh, aku ini bawa kemana-mana, betul kan ya? Bawa suruh masak, disuruh nyuci baju, terus aku ini apamu, kan gitu kira-kira, betul nggak? Nah, mau nggak di sini Bapak Ibu nggak dikasih status, cuman dijadikan istri simpenan atau suami gelap gitu? Ayo mau nggak? Nggak mau kan? Nah pertanyaan saya sekarang sama. Anda itu menjadi anak Tuhan, oke? Anda menjadi anak Tuhan. Anda itu anak Tuhan itu statusnya benar atau tidak? Pernah nggak kita mempertanyakan status saya ini sebagai anak Tuhan ini benar apa enggak? Jangan-jangan saya ini bukan anak Tuhan yang benar statusnya, tapi ke gereja, digandeng-gandeng, tapi bukan siapa-siapa dia, betul nggak? Ada orang yang dipacari terus akhirnya nggak dikawin-kawin, dia milih putus, betul kan? Terus saya tanya sama dia, loh kenapa kamu putus? Tujuanmu itu dapat status apa dapat dia? Ya dua-duanya dia bilang, betul nggak? Dapat orang ngetok tapi nggak dikawin dia. Ayo mau nggak? Nggak mau kan? Nah, hari ini kita akan bicara kalau tadi bukan tadi ya. Saya tadi habis khotbah ini minggu-minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang bahwa gereja kemudian hamba-hambanya itu harus diutus. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Musa itu bukan mengangkat dirinya sendiri, tapi dipilih Tuhan, diutus untuk memimpin orang Israel. Harun menjadi imam itu bukan karena dia itu mengangkat dirinya jadi imam, kemudian dia itu memimpin orang Israel. Tidak, Tuhan yang pilih, Tuhan yang angkat, Tuhan yang utus. Yosua ketika dia menjadi pimpinan orang Israel, dia itu juga tidak mengangkat dirinya sendiri. Tuhan yang bilang sama Musa, Musa, ya, kamu angkat itu Yosua, tumpangi tangan untuk menggantikan kamu. Jadi Yosua itu kalau ditanya, Yosua, kenapa kamu memimpin orang Israel? Jawabannya dia apa? Tuhan yang suruh, betul nggak? Musa waktu dia memimpin orang Israel, Tuhan tuh yang suruh, bukan mau saya. Harun waktu menjadi imam, Tuhan yang suruh. Samson bagaimana? Tuhan juga yang suruh, betul nggak? Nabi Samuel, waktu Nabi Samuel itu memimpin orang-orang setelah zaman Imam Eli, itu juga Tuhan yang angkat, Tuhan yang suruh. Waktu Samuel itu memberkati Daud untuk menjadi raja, yang nyuruh siapa? Tuhan juga. Bukan maunya Samuel. Waktu Daud nanti itu menjadi raja,
Yang nyuruh siapa? Tuhan juga. Waktu Yohanes Pembaptis, ya, dia memberitakan firman Tuhan, bukan karena PDW dia, tapi maunya siapa? Tuhan. Tuhan mengutus dia. Para murid ketika memberitakan Injil, diutus juga sama Tuhan. Tuhan bilang ya, sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kalian. Nah, kalau para hamba Tuhannya itu diutus, mereka akhirnya mempunyai otoritas. Karena statusnya dia itu utusan, maka dia itu mempunyai otoritas. Otoritas itu dalam bahasa Yunani, itu namanya exousia. Coba diingat-ingat apa namanya? Exousia. Ya, sambil belajar bahasa Yunani ya. Nah, otoritas itu apa? Otoritas itu ada dua hal. Yang pertama itu hak, yang kedua wewenang. Nah, hak itu apa? Ya. Hak itu apa? Bapak Ibu, saya mau tanya. Seandainya Bapak Ibu ini semua itu adalah karyawan. Oke? Bayangin Anda ini sekarang semuanya adalah karyawan, punya bos. Ya. Bosmu tuh miskin. Ya. Tapi Anda setia sama dia. Dia nggak bisa kerja. Yang kerja Anda. Tapi dia bos, Anda karyawan. Yang keliling cari order, yang belanja barang, yang ngirim bikin, yang jualin. Anda semua. Akhirnya bosmu tuh kaya raya. Oke? Pertanyaannya sekarang. Ketika dia mati, bosmu mati, hartanya itu jatuh ke Anda atau jatuh ke anaknya yang baru lahir? Ya, kenapa? Loh, kan anaknya nggak ngapa-ngapain. Loh, tapi dia kan nggak bantu kaya, yang bantu kaya kan Anda. Kenapa mau nggak dikasihkan yang bantu kaya? Nah, itu namanya hak. Hak itu bukan karena Anda itu bekerja, Anda mengusahakan, tapi Anda itu diberi hak. Ya. Karena Anda punya hubungan. Anak tadi itu karena anaknya, maka walaupun dia itu nggak ngewangi itu apa ya? Membantu. Tidak membantu bapaknya kerja kaya, baru procot bapaknya mati, langsung hartanya semua jatuh ke dia. Itu namanya dapat warisan. Lah yang dapat warisan itu karena punya status. Coba dia itu anak haram. Ya. Nggak dikawini, sah. Kira-kira dapat nggak hak itu? Nggak dapat. Jadi kalau begitu status itu penting atau tidak? Penting sekali. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekarang udah mikirkan nggak? Status Anda itu di dalam kekristenan itu apa? Ada satu pertanyaan saya mau tanya, ya. Bapak Ibu di sini sudah yakin nggak kalau Anda itu sudah menjadi anak Allah? Yakin? Saya yakin. Semua orang kalau ditanya pasti yakin. Ya nggak pernah ke gereja pun yakin. Betul kan? Nah, pertanyaannya sekarang. Saya sekarang mau tanya, bukan diri Anda. Di sini kan ada banyak orang kan? Pertanyaan saya sekarang. Anda yakin nggak semua yang datang di sini semuanya itu anak-anak Allah? Nah, sudah ada yang bilang tidak. Betul kan? Nah, Anda sekarang yakin nggak semua orang yang di sini dan termasuk orang Kristen yang di semua gereja, semuanya adalah anak-anak Allah yang semuanya pasti nanti masuk surga semua. Yakin? Nah, itu siapa itu kalau begitu? Padahal dianya yakin loh. Dianya yakin, tapi Anda sendiri tidak yakin. Nah, Anda sama-sama manusia saja tidak yakin. Tentunya Anda punya alasan, betul kan ya? Di gereja itu banyak orang yang datang ke gereja, KTP-nya Kristen, keluarganya Kristen, sudah melayani, sudah di gereja, setiap minggu di gereja. Nah, tapi Anda nanti punya alasan. Alasan pertama Anda akan bilang, itu gerejanya sesat itu. Wah, betul kan ya? Iya, dia ke gereja, tapi gerejanya sesat. Lah kalau gerejanya sesat, kira-kira anak Allah apa bukan? Bukan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi kalau begitu. Membedakan gereja yang sesat sama yang tidak sesat bagaimana? Dasarnya apa? Saya mau bilang itu sesat atau tidak sesat, betul nggak? Nah, kalau saya tadi ngomong ke suami istri, ya, kan enak tinggal lihat suratnya, betul nggak? Kamu punya surat kawin enggak? Kalau punya surat kawin, oh ya ini sah. Betul kan ya? Lah kalau nggak punya surat kawin,
Berarti dia itu bukan suami istri sah. Betul ya? Nah, itu gampang. Nah, sekarang kalau jadi anak Tuhan itu buktinya apa? Saya ini anak Tuhan yang sah, ini anak Tuhan yang tidak sah. Sulit kan? Betul nggak? Jadi Anda sekarang ini coba bertanya-tanya, saya ini sebetulnya status saya ini sah atau tidak sebagai anak Tuhan? Jangan-jangan saya ini sudah ke gereja, ya, sudah puluhan tahun, ya. Jangan-jangan saya ini bukan anak Allah, tapi rumongso. Anak Allah, tahu rumongso enggak? Nah, ini Pak Riki ini dari NTT, dia nggak tahu rumongso. Rumongso itu merasa. Jadi merasa saya ini sudah jadi anak Allah. Sekarang mari kita baca dulu ayat-ayat kita. Mari kita baca. Yohanes 1 ayat 12. Kemudian dilanjutkan dengan Galatia 4 ayat 7 sampai 9. Kita baca dulu yang Yohanes. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, Bapak Ibu, perhatikan ya. Jadi anak Allah itu sebetulnya gampang. Yang pertama, dia cuma percaya, kemudian menerima Yesus. Oke, nanti kita bahas nanti. Nah, kalau dia itu percaya kepada Yesus, terus menerima Yesus, Yesus terima dia, ingat ya, dia terima Yesus, kalau Yesus tidak terima dia, jadi anak Allah apa enggak? Itu rumongso itu nanti, betul enggak? Karena satu pihak kan, saya menganggap dia itu Allah saya, tapi Allah tidak menganggap kita anaknya. Sama, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi Anda cinta dia, dia tidak cinta Anda. Anda ngakoni dia pacarnya, pacar Anda, dia tidak ngakoni. Ayo, mau nggak begitu? Ada nggak orang yang begitu? Ada, ya. Kemana-mana kalau ditanya, itu pacar saya, padahal yang sana nggak ngakui. Nah, terus ada lagi yang mengaku-ngaku family. Ya. Terus kalau ketemu sama, oh itu dulurku itu, betul nggak? Itu family saya. Yang sana bilang, enggak kenal saya. Itu kan cilaka, betul ya? Nah, di sini kita sekarang mau tahu, kita ketika kita itu mengakui dia itu Tuhan saya, nah masalahnya Tuhan sekarang mengakui kita menjadi anak atau tidak. Nah kalau Tuhan tidak mengakui kita menjadi anak, kita sebetulnya anak atau bukan? Ini masalah loh saya bilangin. Jangan sampai Anda nanti ya, seumur hidup merasa saya ini sudah ke gereja, saya ini sudah pelayanan buat Tuhan, saya sudah mencari jiwa. Ternyata Tuhan bilang nggak kenal. Bapak Ibu sekalian, hampir semua orang tidak memikirkan hal ini. Minggu-minggu yang lalu saya pernah bicara begini. Kalau Anda tangannya kotor atau mau makan, tangan saya kan nggak kotor kan? Tapi saya diajarkan setiap kali mau makan harus apa? Cuci tangan kan? Maka saya langsung cari wastafel, saya cuci tangan. Di otak saya, kalau habis cuci tangan tuh pasti bersih. Betul nggak? Kepikir nggak di saya, tandonnya itu ada tikusnya? Enggak kan? Di otak saya itu pokoknya air di keran itu mesti bersih. Betul ya? Kita tidak mikir bahwa air itu jangan-jangan tandonnya kemasukan tikus. Nah, jadi waktu saya cuci tangan, saya merasa sudah bersih. Padahal tidak. Tadinya tuh nggak ada kuman, sekarang malah ada kuman gara-gara cuci tangan. Ya tak? Nah, yang kedua, Anda kalau beli makanan atau milih makanan, yang satu diler terbuka, tahu nggak diler? Diler itu ditaruh begitu saja dalam keadaan terbuka. Oke ya. Yang satu lagi dibungkus sama kertas kresek. Anda pilih yang mana? Kenapa? Karena di otak kita ini, kalau dibungkus pasti bersih. Yang diler kotor. Anda mikir enggak? Jangan-jangan tuh kreseknya tadi itu bekas tempat sampah itu. Bisa jadi enggak? Bisa jadi kan? Nah, pernah enggak Anda ditipu sama orang Kristen?
Sering kan? Kenapa kok bisa ketipu? Karena kita begitu lihat Kristen, baik. Betul kan? Ada saya pernah penginjilan kepada satu orang di Jalan Undaan, ya. Itu anaknya dia itu pendeta, ya. Tapi dia tidak pernah mau masuk Kristen. Nah, akhirnya dia punya besan, itu kenal dengan saya dibawa sama besannya untuk menginjili. Ya. Karena apa dia bilang? Dia itu sudah di ini kok tidak mau ikut Tuhan Yesus. Akhirnya saya di sana diminta untuk menginjili. Itu suara apa itu? HP-nya siapa ya? Ya, tolong ya, HP-nya kita matikan semua. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dia sudah punya anak seorang hamba Tuhan, keluarganya semua sudah Kristen, tinggal dia sendirian tidak mau masuk Kristen. Nah, waktu saya ketemu, diajak sama besannya, karena sudah gagal semua, terus minta tolong saya untuk menginjili supaya dia jadi anak Tuhan. Waktu saya ketemu sama dia, yang ikut saya siapa waktu itu ya? Kamu nggak ikut ya? Yang di Jalan Undaan itu, yang Papa ngomong soal tanaman itu ada yang apa? Oh, yang Papa bilang gini, gelas itu tercipta sendiri, nggak ikut ya? Oh, Stephen ya? Ya, Stephen yang ikutnya. Nah, dia itu tidak mau ikut ya, karena dia bilang begini, ngapain saya ikut Kristen? Ya. Yang nipu saya adalah orang-orang Kristen, dia bilang begitu. Coba, terus saya mikir-mikir, ada nggak sih orang Kristen yang nipu? Apa? Banyak. Nah, tapi itu anak Allah apa bukan? Udah pasti bukan. Kalau anak Allah nggak mungkin nipu orang, betul kan ya? Nah, kalau dia nipu itu karena Kristen KTP, betul ya? Nah, jadi saya sekarang tahu di dalam gereja-gereja, betul ya? Memang banyak orang Kristen, tapi dia bukan anak Allah. Karena kalau dia anak Allah, dia tidak mungkin menipu orang. Setuju nggak dengan saya kira-kira? Ada nggak kira-kira? Sudah jadi anak Allah, betul kan ya? Masih berbuat dosa, betul kan ya? Nah, kehidupannya sama seperti orang yang belum bertobat. Mungkin nggak? Apa? Nah, itu orang Kristen namanya, bukan anak Allah itu. Kalau sudah jadi anak Allah, tidak mungkin begitu. Nanti kita pisahin ini ya. Oke, ayo kita baca sekarang ayatnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, kata-kata kuasa ini pakai kata exousia. Exousia itu artinya hak dan wewenang. Nah, hak tadi saya sudah bilang ya. Kalau Anda tidak menjadi anak Allah, berarti Anda tidak mempunyai exousia. Nah, kalau tidak punya exousia, anggaplah Anda sekarang ini jadi anak. Kalau Anda itu bukan anak sah dari papamu, dari mamamu, ya. Terus orang tua Anda itu meninggal, Anda anak tidak sah. Kira-kira Anda dapat jatuh warisannya atau tidak? Tidak. Sama di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan begini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Perhatikan. Orang-orang Kristen itu ketika dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia itu sekarang bukan lagi hamba. Hambanya siapa? Saya mau tanya. Enggak. Waktu itu menjadi hamba. Hamba siapa? Kamu bukan lagi hamba, sekarang menjadi anak. Hamba siapa? Hamba dosa. Semua orang itu berdosa, bapaknya itu iblis, dia itu jadi hamba dosa. Karena kehidupannya selalu berdosa. Nah, setelah dia itu bertobat, menjadi anak Allah, maka dia sekarang itu bukan lagi hamba, tapi menjadi anak. Di sini dikatakan, jikalau kamu itu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris.
Nah, jadi orang yang betul-betul anak Allah, dia akan mewarisi kerajaan surga. Tapi persoalannya bukan di situ. Saya sudah tahu kalau dia betul-betul anak Allah, maka dia akan mewarisi kerajaan surga. Persoalannya sekarang, saya dan Anda semua, sudahkah benar-benar statusnya anak Allah? Taunya dari mana? Bisa nggak dibuktikan? Harusnya bisa. Contoh, Daud, dia benar-benar yakin dia itu anak Allah. Kenapa? Karena ketika dia berdosa, Tuhan itu kirim nabinya untuk nasihatin dia. Tapi orang lain tidak Tuhan gitukan. Musa, dia bilang, aku anak Allah. Dia bisa ketemu dengan Tuhan. Betul kan? Samuel ketemu dengan Tuhan, para rasul ketemu dengan Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita ini anak Allah, kita pernah nggak ketemu sama Tuhan? Betul ya? Loh kalau kita ini katanya anak Allah, tapi kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Ini masalah menurut saya. Tapi kemudian ada yang bilang gini, loh saya kan setiap minggu kan ketemu sama Tuhan. Kapan? Ya waktu saya berbakti itu Tuhan hadir. Saya juga ketemu sama Tuhan. Ada lagi bilang, ketika saya membaca Alkitab, itu Roh Kudus itu bekerja itu kepada saya. Nanti kita bahas. Ini saya masih kasih pandangan-pandangannya dulu, biar Bapak Ibu tuh paham dengan jelas ya. Yang saya maksud itu apa? Karena jujur, saya membawakan firman Tuhan kali ini itu sangat sulit. Sulitnya di mana? Gelas itu kalau masih kosong, saya ngisinya itu gampang. Betul nggak? Tapi kalau gelas itu sudah ada isinya, saya ngisi itu susah. Betul ya? Maka saya sekarang ini sedang mengisi gelas-gelas yang sudah berisi. Orang-orang Kristen yang sudah puluhan tahun, sudah merasa, aku ini sudah benar. Karena mereka sudah punya pandangan begini. Pokoknya semua gereja itu pasti ada Tuhannya dan semua gereja pasti benar. Betul nggak? Coba, Bapak Ibu kalau pergi ke gereja, kira-kira milih nggak gereja yang benar sama yang nggak benar? Harusnya milih kan? Tapi kan nggak tahu kan? Coba, Bapak Ibu kalau saya suruh milih gereja yang benar sama yang tidak benar, coba nanti bikin apa daftarnya. Bisa nggak? Terus nanti misalkan ngawur kan masih bisa kan? Terus saya tanya lagi. Ayo. Membuktikan itu benar sama tidak benarnya bagaimana? Sulit lagi kan? Akhirnya kita tidak tahu. Akhirnya semua orang, gereja yang benar punya anggota, gereja yang nggak benar juga punya anggota. Nah, yang cilaka itu, yang benar dan yang tidak benar, semuanya merasa benar. Yang nggak benar tuh kalau kita bilang, kamu sesat, mau nggak dia? Nggak mau, ngamuk dia. Dia bilang, ya, kamu yang sesat. Jadi yang sesat pun merasa benar, bahkan menyesatkan yang benar. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena orang tidak bisa membedakan. Makanya saya senang peribahasa dari China, dia bilangnya, orang yang pinter itu orang yang bisa membedakan. Orang yang tidak pinter cuma tahu persamaannya. Jadi orang kalau ditanyain apa-apa itu nggak bisa membedakan, semua podo ae, semua sama saja, berarti orang itu tidak pinter. Bagi orang Chinese ya. Jadi contohnya begini, saya kasih contoh. Kita tanya sama orang yang nggak ngerti mobil ya. Kabar pisan, sama sekali tidak mengerti tentang mobil. Terus kita tanya, bagus mana ya? Mercy sama jangan nanti singgung nanti ya. Saya ambil satu aja ya. Mercy sama mobil A, sudah ya. Nanti namanya itu singgung ya punya mobil. Mercy kan bagus kan? Sama A. Nah, kalau A itu di bawahnya, tapi dia nggak ngerti mobil. Bagi dia itu semua mobil sama saja, betul nggak? Karena dia tidak bisa menjelaskan. Karena kalau dia ngomong, oh berbeda. Terus dia tanya, bedanya apa? Oh banyak. Terus ditanyain sama dia, jelasin sama saya bedanya. Terus ngapain dia? Oh nggak ngerti. Bingung kan? Nah, orang yang tidak ngerti itu nggak mungkin ngomong perbedaan.
Karena dia tahu saya tidak bisa membedakan dan saya tidak bisa menjelaskan perbedaannya. Tapi kalau orang itu betul-betul mengerti, ya, dia tidak akan ngomong persamaannya. Karena kalau sudah sama itu nggak usah di ngomong, betul nggak? Jadi kalau ketemu sama orang yang ngerti, kita tanya sama dia, bagus yang mana? Wah, mobil itu semua sama saja, nggak ada bedanya, betul kan ya? Karena dia nggak ngerti di sini. Tapi kalau dia ngerti, dia akan bilang, jangan beli itu beda. Bedanya banyak. Ini dia sistem remnya itu beda. Yang satu pakai ABS, yang satu pakai cakram. Ini pakai tromol. Kalau ini begini nanti jadi begini. Terus bannya ini dibuat dari Michelin sana, dari bahan begini, cara membuatnya begini. Yang di sini cara begini. Ini kalau kamu dengan kecepatan sekian dia meledak begini. Kemudian kacanya itu beda lagi. Yang ini dibuat dengan ini ada memorinya. Kalau nanti begini, wah semua bisa cerita semua dia. Anda dengarkan beda netok itu 3 hari 3 malam nggak selesai. Berarti orang ini berpengetahuan atau tidak? Berpengetahuan, tapi orang yang tidak berpengetahuan nggak bisa membedakan. Paling gampang sama saja itu, betul nggak? Nah sekarang pertanyaan saya sekarang, kalau kita ini orang berpengetahuan di dalam Tuhan, kita bisa membedakan nggak mana ajaran setan, mana ajaran Kristus? Bisa. Bedanya di mana? Kita harus bisa ngomong itu, Bapak Ibu sekalian. Gereja ini gereja yang benar, ini gereja yang tidak benar. Bisa nggak membedakan? Harusnya bisa. Nah kalau kita nggak bisa membedakan, karena kita tidak tahu apa-apa tentang gereja, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dulu sambil jalan. Ayat yang ke-8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Perhatikan. Jadi hamba di sini sebagai hamba apa? Hambanya daripada Allah-Allah yang sebetulnya bukan Allah. Dan saya yakin hari ini banyak sekali, kita nggak ngomongin agama lain ya, kita ngomong di dalam kekristenan saja. Kalau yang sudah di luar Kristus, di luar gereja sudah jelas saya tidak usah ngomong lagi, sudah di luar Kristus. Yang sekarang jadi masalah adalah dia itu di dalam Kristus, bawa nama Kristus. Mereka itu bilang katanya itu menyembah Kristus, betul ya? Tapi bukan. Nah itu bagaimana nanti kejadiannya? Kita baca dulu di sini sebelum kita bahas. Ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah yang ke-9, setelah kamu mengenal Allah, jadi dulu tidak mengenal Allah, sekarang saya mengenal Allah. Tapi bagian yang kedua yang terpenting di sini adalah sesudah kamu dikenal Allah. Jadi kalau Anda itu mau bilang saya ini kenal Allah, di lain pihak Allah juga harus kenal sama kita. Lah kalau kita yang cuma kenal kepada Allah, terus Allah tidak kenal kita mengaku kita itu anak Allah, tapi Allah tidak mengakui kita anaknya, maka itu kita itu sudah jadi anak Allah atau belum? Belum. Ini anak dua ini, kemana-mana dia bisa bilang, saya anaknya Pak Huang Tzu. Terus suatu hari orang bawa fotonya, dia bilang gini, Pak Huang Tzu, saya mau tanya, ini siapa? Ya. Ini anak saya ini. Itu namanya pengakuan, betul ya? Begitu saya bilang anak saya, betul kan ya? Orang sudah berubah cara berpikirnya. Tapi kalau dia itu bohong misalkan, tunjukin ini siapa? Nggak kenal saya. Langsung orang tuh punya pikiran sama dia, kamu tuh ngapusi saya, betul nggak? Nah, pertanyaan lagi, bagaimana saya bisa tahu saya ini anak Allah atau bukan? Karena syarat untuk menjadi anak, kita mengenal Allah, Allah mengenal kita. Tapi saya kan sudah ke gereja. Saya jadi Kristen itu sudah dari kecil. Procot itu saya sudah lahir baru saya ini. Betul kan? Bapak saya Kristen, mama saya Kristen, nenek moyang saya sudah Kristen. Ya, saya dari keluarga hamba Tuhan lagi. Istri saya Kristen, dan saya sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Bapak Ibu sekalian, saya tadi tanya, apakah semua orang Kristen itu adalah anak-anak Allah? Anda jawab sendiri, tidak. Ada yang iya, ada yang tidak kan? Oke ya, kita tidak menghakimi siapa-siapa di sini.
Kita ngomongnya orangnya nggak ada kan? Pokoknya ada yang ngaku-ngaku tok, setuju kan ya? Yang hidupnya nggak benar tapi di gereja. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau orangnya itu ada yang tidak benar, terus gerejanya ada nggak gerejanya nggak benar? Nah kalau Anda ada di situ, pertanyaannya, kira-kira Anda itu bakal selamat apa enggak? Sekarang Anda bisa tahu enggak gereja mana yang benar, gereja mana yang tidak benar? Ayo, bagaimana sekarang cara ngujinya? Kita kan sudah tahu kan sekarang. Gereja itu ada gereja yang benar, ada yang gereja yang tidak benar. Sampai di sini oke. Tapi sekarang saya mau tanya, bagaimana saya bisa tahu ini benar, ini tidak benar? Nah, kalau saya tidak bisa melihat itu, saya bisa berpotensi masuk ke situ dan saya akhirnya kehilangan keselamatan saya. Jelas saya tidak selamat. Ada yang membantah saya, ada yang bilang begini, oh enggak begitu Pak Wangse, ya. Tuhan tuh melihat hati kita, ya. Walaupun saya itu datang ke gereja yang salah, tapi kalau saya itu tulus, memang datang mencari Tuhan, saya tetap selamat, ya. Yang menyelamatkan bukan gerejanya, tapi Tuhan Yesus. Ya memang benar, nggak salah omongan itu, betul kan ya? Tapi pertanyaannya kalau saya ada di situ, di gereja yang tidak benar, kira-kira saya tetap selamat atau tidak? Dari mana saya bisa tahu? Ayatnya banyak, saya kasih dulu. Sebagian nggak pakai ayat ya, karena kalau semuanya pakai ayat terlalu panjang, waktunya nggak cukup, karena waktu kita cuma 1 jam untuk firman Tuhan ini. Nah, sekarang saya tanya, Anda ingat nggak kejadian di Sodom dan Gomora? Ingat ya? Itu 2 kota itu dilebur sama Tuhan dengan belerang, habis semua. Pertanyaan saya, kalau ada anak Tuhan di situ, kira-kira itu tetap ikut mati di situ atau tidak? Ikut mati kan? Makanya Lut waktu itu satu keluarga selamat itu karena ada seorang yang namanya Abraham itu peduli dengan dia, berdoa tawar-menawar dengan Tuhan, mulai dari 50 orang. Tuhan, kalau di sana ada 50 orang, apakah Tuhan akan hancurkan Sodom Gomora? Tuhan bilang, enggak kalau ada 50 orang. Akhirnya Abraham berdetak, ini ada enggak 50? Kalau enggak ada 50, kayaknya kok enggak ada. Dia turun lagi. Bagaimana Tuhan kalau 45? Tetap tidak dihukum. Bagaimana kalau 40? 30, 20, sampai akhirnya tinggal 10. Jadi kalau di satu kota itu ada 10 orang saja yang benar-benar percaya kepada Tuhan, jadi anak Tuhan, Sodom Gomora itu tidak akan dihancurkan. Bayangin, Tuhan itu untuk 10 orang saja Tuhan tidak hancurkan, tapi ternyata tidak ada. Lot selamat kan? Dia selamat kenapa? Karena dia keluar. Seandainya dia tidak mau keluar, tetap di Sodom Gomora. Nah, ketika Tuhan itu menghancurkan di situ, kira-kira dia selamat apa enggak? Oh, Tuhan nanti akan menyelamatkan saya. Gimana? Semua nanti kebakar, rumah saya tok yang tidak. Nah, itu namanya permintaan konyol itu. Betul kan ya? Tuhan bilang keluar dari sana, karena kalau kamu ada di tempat yang berdosa dan Tuhan ingin menghancurkan, maka kita akan binasa. Bapak Ibu sekalian, kepikir nggak dengan kita? Kalau saya ada di satu gereja, ada di satu tempat yang berdosa di mana Tuhan tidak ada dan Tuhan ingin menghancurkan dan kita ada di situ, kita akan ikut binasa di situ. Taunya dari mana taunya? Kita baca coba Bapak Ibu sekalian, ya. Saya akan masuk ke perjanjian lama, baru nanti ke perjanjian baru. Kita buka 2 Tawarik 13 ayat yang ke-9. Setelah membaca, baru saya ceritain sejarahnya ya. Mari kita baca dulu. 2 Tawarik 13 ayat ke-9.
bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan? Ingat, bukankah kalian telah menyingkirkan imam-imam Tuhan? Anak-anak Harun itu. Jadi Harun sudah mati, terus anak-anak keturunannya itu disingkirkan semua. Padahal keluarga Harun itu adalah keluarga yang dipilih sama Tuhan. Dan orang-orang Lewi, lalu kalian mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri lain. Nah, lihat ya. Jadi ceritanya begini. Ya. Mereka ini, ya, orang Israel, pada suatu masa, ya, ini di Tawarik itu ditulis setelah masa pembuangan. Jadi orang Israel itu dulunya imam itu yang dari Tuhan, dari Harun, sama dari keluarga Lewi, itu jadi imam. Nah imam ini kan pilihan Tuhan kan. Tuhan memilih dia, mengutus dia menjadi imam untuk orang Israel. Ini ditolak semua, oke, nggak mau ikut ini. Kemudian dia itu mengangkat sendiri imam-imam pakai caranya bangsa-bangsa kafir yang bukan dari Tuhan. Jadi dia mengangkat imam-imam yang bukan dari Tuhan. Kira-kira boleh nggak ini Bapak Ibu sekalian? Dia punya imam, tapi tidak punya otoritas. Tuhan bilang begini nanti, itu bukan imam saya itu. Ya. Akhirnya doanya tidak diterima, semuanya tidak diterima, malah berdosa. Mari kita baca dulu sebelum kita bahas ini. Sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu, jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, waktu itu mereka tuh menolak imam yang diangkat sama Tuhan, kemudian mengangkat imam sendiri. Cara ngangkatnya gimana? Kalau orang bisa mengorbankan 1 lembu dan 7 domba jantan, maka dia diangkat jadi imam. Nah, sekarang ini kira-kira ada nggak sekarang kejadiannya? Ada nggak Bapak Ibu? Menurut Anda ada nggak sekarang ini pendeta-pendeta palsu? Pengertian pendeta palsu itu bukan utusan Tuhan ya maksud saya, betul ya? Jadi dia tidak diutus Tuhan, tapi mengangkat dirinya sendiri. Sama seperti imam ini. Imam ini tidak diangkat Tuhan, tidak diutus Tuhan, tapi dia itu mengangkat sendiri imam-imam yang sebetulnya tidak diangkat sama Tuhan. Kira-kira ada nggak sinode-sinode yang sebetulnya Tuhan tidak angkat? Ya. Tapi mereka mengangkat hamba-hamba Tuhan. Terus ajarannya aneh-aneh, begitu betul ya? Ada kan? Kita nggak tahu yang mana, kita nggak ngomongin itu, betul kan ya? Tapi kita lagi ngomong ini, ada yang seperti itu. Nah kalau kita sekarang jatuh ke situ, kira-kira kita selamat atau tidak? Dipimpin oleh orang-orang yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan, mereka mengangkat dirinya sendiri. Nah ini ada kejadian Bapak Ibu sekalian. Israel, waktu zamannya Daud, itu tidak mempunyai yang namanya bait suci. Daud waktu itu pengen membangunkan, tapi sama Tuhan ditolak. Karena tangannya dia berdarah dan dia berdosa terhadap siapa? Istri Uria juga. Tuhan tidak mau, tangannya dia berdarah sudah membunuh si Uria. Jadi orang kalau tangannya tidak kudus, Tuhan tidak izinkan dia membangun bait suci. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus pakai seorang perawan Maria kudus. Tuhan tidak pakai seorang yang sudah kotor. Ketika Tuhan membangun bait suci, Tuhan tidak mau pakai tangan Daud yang sudah berdarah. Dia pakai tangan orang yang belum berdarah. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu pengen dipakai sama Tuhan, jaga hidupmu baik-baik, ya, supaya Tuhan mau pakai. Kalau tangan kita sudah berdarah-darah, mungkin sebagian pekerjaan masih bisa kita kerjakan. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan kudus yang Tuhan tidak akan kasihkan kepada kita. Tertentu Tuhan boleh kerjakan, kita kerjakan. Tapi yang tertentu lagi Tuhan tidak boleh, sama seperti Daud. Tertentu Tuhan kasihkan Daud, tapi yang tertentu lagi tidak boleh dikasih kerjakan sama Daud. Sebab itu, kekudusan itu penting di hadapan Tuhan. Nah, setelah Daud itu mati, akhirnya yang bangun bait suci siapa? Salomo. Nah, zamannya Salomo, bait suci dibangun di mana itu? Di kota mana?
Yerusalem. Nah, waktu itu 12 suku itu menjadi satu bangsa, satu kerajaan. Tapi setelah Salomo itu berdosa di hadapan Tuhan, gara-gara dia itu mengizinkan istri-istri yang luar itu membangun Baal-Baal, menyembah dewa-dewa itu, maka Tuhan marah. Ketika Tuhan marah, Tuhan masih menyisakan kerajaan Daud tidak akan hilang, tapi tinggal 2 suku. Jadi Yehuda dengan Lewi itu bangun satu kerajaan yang lama tetap. Yang 10 itu pergi memisahkan diri. Jadi dulu 12 keluarga, yang 2 itu ditinggal sama yang 10. Nah, yang 10 itu akhirnya jadi kerajaan Israel. Nah, yang 2 tadi jadi kerajaan Yehuda. Kita paham? Jadi 2 lawan 10. Nah, yang punya bait suci itu di mana? Yang di 10 atau yang di 2? Di 2. Karena Yehuda itu yang membangun dulu itu, ya, Salomo kan, itu dari Yehuda kan, di Yerusalem. Jadi Tuhan itu cuma punya satu bait suci, adanya di Yehuda, di Yerusalem. Nah, waktu dipisah tadi yang 10, itu akhirnya jadi Samaria. Ingat ya? Samaria itu 10 bangsa, 10 suku di sana. Lah, Tuhan kasih tahu dulu. Kamu tak pisah 2, tapi setahun 3 kali, kamu ini harus pergi ke Yerusalem, rakyatnya, untuk berbakti kepada Tuhan. Lah yang 10 ini lama-lama, rajanya lama-lama mikir dia, loh, rakyat saya kesana-kesana terus, nanti lama-lama bagaimana ini? Akhirnya dia tidak dilarang ke sana, maka yang 10 ini tadi bikin sendiri bait suci. Sudah pernah dengar apa belum? Namanya di mana? Di Gunung Gerisim. Jadi di Samaria sana dia bilang, sudah, kamu sekarang tidak usah pergi lagi ke Yerusalem, nggak usah pergi lagi ke bait suci yang dibuat sama Salomo, tapi sekarang kamu di sini tak bikinkan sendiri bait suci. Nah, kemudian dia mengangkat sendiri imam-imamnya. Nah, tadi sudah tahu kan ceritanya kan? Jadi mereka itu menolak yang di sana, terus bikin sendiri sekarang. Ya kalau zaman sekarang tuh bikin sinode sendiri gitu loh, kira-kira. Bisa dipahami ya? Kenapa? Oh saya kan juga bisa, saya kan punya duit, saya tinggal bikin gereja saja, terus saya angkat. Siapa yang mau di sini jadi imam? Langsung saya angkat sendiri. Yang angkat kan saya. Lah kalau saya ini bukan dari Tuhan, Anda sah nggak kira-kira? Tidak sah. Nah, kita itu harus berpikir seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah waktu itu mereka itu akhirnya itu menolak, ya. Bahkan yang Tuhan kirim orang-orang yang untuk nasihat itu ditolak, diejek, dibunuh sama mereka semua. Mereka lebih nurut kepada imam-imam yang dia angkat sendiri, yang bukan diangkat sama Tuhan. Nah akhirnya tahu nggak Bapak Ibu sekalian? 10 suku tadi, ya, dia itu tidak pernah lagi datang ke sana. Akhirnya di situ di mana di Gerisim tadi, dia punya bait suci. Tapi Tuhan tidak pernah ada di sana. Coba, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Zaman Israel dulu pernah terjadi mereka itu menyembah Allah tapi Allah tidak pernah ada di situ. Dan Tuhan tidak pernah mau terima. Tapi mereka tetap ke situ, ya. Mereka menganggap bahwa di situ tuh ada Allah. Nah, nanti dibaca semua. Di dalam Tawarik 36 mereka itu binasa. Karena mereka itu menolak yang asli, mereka bikin sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita takut nggak? Jangan-jangan kita ini pergi ke gereja, ya, ikut Tuhan Yesus, merasa sudah anak, ternyata kita ini Tuhan tidak ngakui, kita pergi ke gereja yang sebetulnya bukan dari Tuhan, kemudian hamba Tuhan yang memimpin kita bukan yang diutus sama Tuhan. Bisa terjadi enggak? Bisa kan? Loh, kalau enggak terjadi, udah bener ya enggak masalah kan? Yang masalah sekarang bagaimana kalau terjadi seperti itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menakutkan bagi kita dan banyak orang tidak berpikir. Karena banyak orang berpikir, kalau saya ini sudah ke gereja, saya ini pasti sudah ketemu sama Tuhan.
Kalau saya ini sudah Kristen, saya ini pasti sudah jadi anak Tuhan. Betul kan? Semua orang kan begitu kan sebetulnya. Pokoknya kalau saya sudah cuci tangan, saya sudah bersih. Betul nggak? Pokoknya kalau makanan itu sudah dibungkus, pasti sudah bersih. Dia nggak mau tahu bungkusnya kotor apa tidak, dia tidak mau tahu airnya kotor atau tidak, dia tidak mau tahu. Pokoknya saya kalau ketemu sama orang Kristen pasti baik lah. Nanti kalau sudah ditipu, baru ngamuk-ngamuk, betul nggak? Kristen sesat ini, betul kan? Baru marah-marah dia, betul kan ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau tahu sekarang. Kita sekarang menjadi anak Tuhan, tandanya apa kalau begitu? Supaya kita bisa tahu, ada tandanya. Kalau Anda hubungan suami istri, Anda punya surat kawin, betul nggak? Tapi kalau dia nunjukkan apa? Akte kelahiran, walaupun bisa dipalsukan gitu loh ya. Tapi kan umumnya kan pakai akte kelahiran kan. Nah, tapi harus dicocokin lagi nanti, betul atau tidak. Kalau tidak betul, bagaimana? Nah, sekarang kalau Kristen, caranya piye? Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita tidak bisa membuktikan, tidak bisa ini, kita nanti akan hidup dalam kebimbangan. Saya sudah jadi Kristen dari kecil, tapi apakah benar saya sudah menjadi anak Allah? Mari kita baca tanda-tandanya. Saya ambil di sini cuma 3 saja tanda-tandanya. Yang pertama kita baca di dalam Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Tahu nggak Bapak Ibu maksudnya ini apa? Kamu adalah anak-anak Allah, ya, karena iman di dalam Yesus Kristus. Maksudnya apa? Beriman kepada Yesus Kristus itu maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Pengertian iman itu bisa banyak ya. Karena penggunaan iman itu, kata-kata iman itu, kalau Anda belajar bahasa, terutama bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu ada yang namanya itu sintaks. Contoh, di sini yang pernah tahu kata-kata bara dalam bahasa Ibrani apa? Beresit bara Elohim et hasamayim et haaret. Bara, orang tuh kalau ditanya, bara bahasa Ibrani artinya apa, Pak? Mencipta. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi orang tuh tahu bara itu mencipta. Enggak semuanya mencipta Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 memang mencipta. Di beberapa tempat memang mencipta. Tapi begitu sampai di kitab Daniel, kata bara itu bukan mencipta lagi. Jadi kata bara, kalau ketemu dengan kata apa, ini bisa dicari ini. Sumbernya apa? Ternyata ucapannya sama-sama bara, ternyata artinya bukan mencipta lagi. Nah, di sini juga begitu. Kata iman, itu kalau penggunaannya ngerti bahasanya, itu kita nanti bisa tahu ini artinya iman maksudnya itu apa. Nah kalau orang tidak tahu, pokoknya iman. Nah di dalam pengertian yang pertama, perhatikan, saya membagi orang hidup di dalam tiga bagian. Yang pertama sebelum dia ikut Yesus. Nah ketika dia itu belum ikut Yesus, kemudian mau ikut Yesus, maka dia butuh iman. Supaya bisa menjadi anak Allah, maka dia itu butuh yang namanya iman. Karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi anak Allah. Artinya begini, orang yang beriman kepada Allah, proses pertama ya, dari belum percaya menjadi percaya, itu artinya percaya bahwa Yesus itu satu-satunya, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bisa paham? Jadi kalau Anda itu punya pikiran ini, Yesus adalah apa namanya? Allah, ya. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Nah kalau Anda masih mengakui ada Allah yang lain, dan masih mengakui di luar Yesus masih bisa selamat,
berarti Anda belum mengimani tentang Kristus. Nah, orang seperti ini tidak mungkin menjadi anak Allah. Karena Yesus mengatakannya, kalau kamu percaya kepadaku, betul kan ya? Percaya seperti 100% semuanya. Menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Nah, coba ditanyakan dalam hati Anda sekarang. Anda kira-kira sudah begitu apa belum? Anda percaya enggak? Terus bagaimana? Bapak saya dulu tuh yang masih Konghucu dulu tuh masuk surga apa enggak? Kita enggak bahas di sini ya, nanti di Bible Study ya. Saya besok hari Sabtu mulai jam 3, saya akan bikin Bible Study di sini. Nah, mungkin banyak yang datang juga dari luar, karena saya sekarang ini juga sambil mengajar teman-teman yang dari S2, belajar bahasa Yunani. Nah, saya akan bikin Bible Study, supaya jemaat di sini tuh mengerti, jangan sampai bisa dibohongin sama orang lagi. Oke? Kalau Anda tahu bahasa aslinya, terus Anda tahu teologinya seperti apa, Anda nanti bisa menjawab orang hal-hal yang Anda selama ini tidak bisa jawab. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalau orang tuh masih ragu-ragu, loh, masa sih cuman Kristen aja? Kan dia baik, masa dia nggak bisa masuk surga? Itu tidak saya bahas. Jadi iman kepada Yesus Kristus dalam tingkat pertama, ingat di sini ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Allah, dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, titik, sudah nggak ada yang lain. Di luar itu bukan iman kepada Kristus. Oke? Saya tidak menyalahkan kepercayaan lain, biarin, orang lain mau percaya yang lain silahkan. Tapi Kristen itu begitu, oke ya? Nah, yang lain mau percaya bisa selamat nggak apa-apa. Saya sederhana. Saya itu tidak pernah mau ribut soal begitu. Anda tahu, kalau saya bawa lontong, itu makanan apa bukan? Makanan kan? Anda setuju enggak kalau saya bilang itu makanan? Setuju kan? Ada orang bawa lontong, terus saya bilang, ini makanan, sepuh. Saya bilang, oh iya, itu makanan. Betul ya? Artinya saya setuju, saya mau makan. Tapi nanti ada yang saya setuju, tapi saya tidak mau makan. Karena toleransi. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada orang yang satu bawa lontong, sepuh, mau nggak makanan sepuh? Apa makanannya? Lontong. Mau, saya makan. Berarti saya ini setuju itu makanan, tapi saya mau makan. Ada yang kedua, ada orang bawa, sorry ya, bukan maksud jorok, bukan, tapi memang harus jorok contohnya. Misalkan ada orang tuh bawa kotorannya kucing, ya. Ternyata dia makanannya itu. Terus dia bilang sama saya, bilang gini, sepuh mau nggak makanan? Apa? Itu kotorannya kucing. Dia bawa begini, dikeringin gitu sama dia. Saya bilang, enggak, bagi saya itu bukan makanan. Terus saya bilang, itu bukan makanan itu, ya. Itu kotoran itu. Oh enggak, sepuh ini enak ini makanan. Ya wis makanan dewe gitu, betul nggak? Saya ngapain ribut sama dia, betul nggak? Ya sudah, itu karepmu makanan sendiri. Bagi saya itu bukan. Nah di sini konteksnya sama, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti ada orang-orang nanti yang dia berpikir, oh ini juga Tuhan, batu Tuhan, gunung Tuhan, ini Tuhan. Ya biarin, oh, dia maunya nganggap Tuhan, betul nggak ya? Gak ada masalah. Tapi di dalam iman Kristen, ya, kalau kita percaya Tuhan tuh satu-satunya Tuhan itu hanya Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kita harus diselamatkan sama Tuhan? Karena tidak ada satu manusia pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya dulu bingung ya, kenapa kok Tuhan itu harus datang ke dunia? Ya, bukankah Tuhan itu dicoret aja selesai? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau misalkan jadi Tuhan ya, kira-kira untuk efisiensi, perlu nggak kira-kira Bapak Ibu itu datang ke dunia mati disalibkan? Saya dulu mikirnya gini, Tuhan itu kok gak efisien ya? Harusnya kan orang berdosa itu langsung aja sama Tuhan. Ya udah, tak coret dosamu selesai, lunas, masuk surga. Selesai kan? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Terus kenapa kok Tuhan harus mati buat kita?
harus disalibkan, harus menderita. Terus harus memuridkan segala, kan repot kan. Menurut saya itu waktu itu, Tuhan Yesus itu kurang kerjaan. Waktu itu loh ya, karena saya tidak paham. Tapi setelah saya paham baru tahu. Nah contohnya sederhana. Anda percaya nggak? Tuhan itu kasih, Tuhan itu juga adil. Setuju nggak? Setuju kan? Nah, kalau kasih, berarti kan ada orang berdosa. Misalkan mencuri, misalkan ya. Kalau orang itu mencuri, kalau Tuhan itu adil, harus diapain? Dihukum. Tapi kalau Tuhan itu mengasihi, harus mengampuni. Lah kalau mengampuni itu menghukum atau tidak? Tidak. Nah, ada cerita. Di Rusia itu ada satu raja, jenderal katanya ya, seorang jenderal. Dia itu bikin peraturan begini. Siapapun yang mencuri akan dihukum 50 kali cambukan. Jadi itu orang yang penuh kasih dan dia adil, makanya dia pengikutnya banyak. Nah, suatu hari semua orang mencuri pasti dihukum sama dia 50 kali cambukan. Suatu hari ibunya sendiri yang mencuri. Nah, ibunya itu sudah tua, betul kan ya? Terus ketangkep. Pusing nggak dia? Kalau saya hukum 50 kali cambukan, mati, dan orang akan bilang apa? Wah, anak durhaka kamu itu ya. Masa mamamu sendiri tidak kamu ampuni? Betul kan ya? Nah, kalau diampuni berarti tidak dihukum. Lah kalau tidak dihukum berarti dia tidak adil. Kenapa? Orang lain salah dihukum, mamanya sendiri tidak. Berarti dia tidak adil. Lah kalau dia adil, mamanya akan dihukum. Tapi kalau dia menghukum berarti mamanya minta ampun nggak diampuni. Berarti dia tidak mengasihi mamanya. Jadi kalau yang mengampuni itu tidak adil, kalau yang adil tidak mengampuni. Kalau Anda bagaimana kira-kira? Repot nggak? Repot toh? Kalau tetap saya hukum, orang akan bilang apa? Adil, betul kan ya? Semua yang nyuri dihukum, ya. Tapi sekarang kalau saya bilang, ini mama saya, dia membesarkan saya, masa saya hukum? Saya ampuni, tidak saya hukum. Orang akan bilang apa? Ya, kamu sayang mamamu, tapi kamu tidak adil. Nah, bagaimana supaya kasih dan adil bisa jalan bersama-sama? Tetap dihukum, dia yang menggantikan ternyata. Jadi akhirnya dia bilang tetap dihukum, tapi waktu mamanya mau dihukum, dia bilang stop. Saya mengampuni mama saya karena saya mengasihi mama saya. Orang-orang pada teriak-teriak, kamu tidak adil. Orang lain salah kamu hukum, mamamu tidak. Saya bilang, tidak. Saya tetap adil. Saya anaknya yang mengampuni, saya yang menggantikannya. Akhirnya copot bajunya, dia bilang, pukul saya 50 kali. Nah itu keadilan yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak asal coret, betul kan ya? Anda berdosa, itu harus digantikan oleh Tuhan, karena Tuhan itu kasih sekaligus adil. Kalau Tuhan kasih, Tuhan tidak menghukum. Tapi kalau Tuhan adil, semua dosa harus dihukum. Dua ini tidak bisa ketemu. Semua agama tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya semua agama cuma mengajarkan apa? Kamu berbuat baik. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus berbuat baik. Betul nggak? Pertanyaannya, berbuat baiknya ada, terus dosanya bagaimana? Anda bisa nggak menyelesaikan dosa? Saya kasih satu cerita, Bapak Ibu sekalian. Ini kejadian kisah nyata ya, saya bilang. Ada dua orang teman sekolah dari SD sampai SMP, SMA. Setelah gitu, yang satu itu jatuh miskin. Yang satu juga nggak terlalu kaya. Nah, yang satu ini, yang ini sendirian miskin ya. Nah, yang sini itu sudah punya istri sama dua anak. Anaknya laki sama perempuan. Nah, yang satu mau masuk kuliah, yang laki, yang perempuan mau masuk SMA. Kurang seminggu bayar,
50 juta. Nah, kurang seminggu, si ini datang sama bapaknya ini, anak teman kan, dia bilang, anggap aja Joni namanya ya, sorry kalau ada yang sama namanya. Joni, kamu punya duit enggak? Untuk apa? Aku butuh 50 juta, dia bilang. Aku tuh ada 50 juta. Tapi ini buat bayar sekolah anakku. Yang laki ini nanti seminggu lagi bayar, sama yang perempuan bayar seminggu lagi. Untuk masuk kuliah, sama yang satu masuk SMA. Oke? Kapan itu pakainya? Seminggu lagi. Gini deh, kamu pinjemin saya, 5 hari tak kembalikan sama kamu. Oke? Terus istrinya yang ini bilang, jangan loh Pak, nanti kalau meleset anakmu nanti tidak sekolah lagi tuh nanti. Ya. Belum ngutangi sudah ribut ini, karena khawatir meleset. Ya, coba kalau Anda kira-kira khawatir nggak kira-kira? Anda kasih nggak kira-kira? Kasih utang nggak kira-kira? Nggak kan? Tapi karena teman baik, akhirnya dia bilang gini, kamu tak pinjemi, tapi tunggu lo, tolong lo ya. 5 hari harus balik nol. Kalau enggak anakku enggak sekolah lo. Yasin, iya percaya, pasti tak kembalikan 5 hari. Akhirnya dipinjamkan, ngilang. Setelah ngilang, 10 tahun kemudian datang. Naik Mercy, naik mobil, sudah kaya dia. Dia cari si Joni, dia bilang, waktu ketemu bilang, John, gimana kabarmu John? Si Joni diem aja lihat nih, marah dia. Udahlah nggak usah marah lah ya, kita kan teman lama kan. Udah, aku dulu bawa uangmu berapa dulu? 50 juta kan? Tak ganti sekarang gopek Tio. 500 juta, dikasih 10 kali lipat. Saya mau tanya, Anda seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Joni tidak seneng. Joni bilang gini, bawa balik duitmu. Kembalikan anak istri saya. Si temannya bingung. Loh, saya kan bawa duitmu, bukan bawa anak istrimu. Iya betul. Gara-gara saya percaya sama kamu. Uangnya saya kasih kamu. Tahu enggak kamu ya? Gara-gara kamu tidak kembalikan 5 hari. Anak saya tidak bisa sekolah. Saya tengkar sama istri saya, akhirnya keluarga saya cerai. Karena istri saya sudah kasih tahu saya tidak menurut sama dia. Akhirnya kamu bawa lari, akhirnya cerai. Saya kehilangan istri saya sekarang. Yang kedua, anak saya yang laki-laki akhirnya marah sama saya karena tidak bisa sekolah, dia malu. Akhirnya dia dengan teman-teman yang rampok sekarang ada di penjara. Anak saya yang perempuan juga malu tidak bisa sekolah. Sekarang akhirnya dia jadi pelacur dia sekarang. Kembalikan saja keluarga saya, tidak perlu kamu kembalikan uang saya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sebagai pendosa yang melakukan ini, bagaimana Anda bisa mengembalikan hal seperti ini? Bisa nggak dibayar? Anda mau bayar pakai apa uang tadi? 50 jutanya bisa dibayar, tapi dampak daripada kerusakan dari dosa kita, bisa nggak kita bayar? Oleh sebab itu Tuhan harus datang menyelesaikan dosa kita. Kalau tidak, hukumannya itu bukan 50 juta. Orang ini tadi sudah menghancurkan rumah tangga orang, menjadikan orang bercerai, menjadikan seorang anak jadi perampok, menjadikan seorang anak jadi pelacur, karena dikecewa dengan orang tuanya tidak bisa sekolah lagi. Jadi dampak dosa itu bukan cuman masalah saya itu pinjam utang 50 juta selesai dengan 500 juta. Bukan seperti itu. Nah, sekarang adil nggak? Kalau akhirnya orang ini tadi ya, yang menyebabkan orang jadi berdosa gara-gara dia cuma minta ampun saja diampuni. Sedangkan ini akhirnya masuk neraka semua gara-gara dia. Adil atau tidak? Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang saya paham kenapa Yesus itu harus datang ke dunia, harus menggantikan, supaya kalian semuanya tahu, betul kan ya? Bahwa dosa yang kalian lakukan semua itu adalah serius. Itu Tuhan mau mengatakan itu kepada kita gitu loh ya. Bukan Tuhan kurang kerjaan, Tuhan bisa coret. Gitu. Ya. Tapi dampak daripada dosa hari ini, kalau Anda pernah menipu satu orang, jangan-jangan dia itu hidupnya hancur satu keluarga gara uang yang Anda bawa. Kalau Anda nanti misalkan ya mengganggu suaminya orang, istrinya orang, ya, Anda merasa sudah selesai kan? Tapi dampaknya itu bisa jadi itu sampai 10 keturunan hancur semua gara-gara kita. Itu bagaimana kita mau menyelesaikan masalahnya?
Jadi Bapak Ibu sekalian, dosa itu sangat serius. Oleh sebab itu Tuhan menyelesaikannya dengan cara yang serius. Yang kedua, kita baca dalam Galatia 2 ayat 20. Paulus mengatakan begini, ya. Saya singkat saja, saya rangkum. Aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Nah, ini dikutip dari beberapa dari ayat Alkitab, misalkan Galatia 3 ayat 11, Roma 1 ayat 17, kemudian Ibrani 10 ayat 38 yang mengatakan orang benar itu hidup oleh iman. Jadi, kalau pertama kali orang itu berdosa, dia itu dengan iman kepada Kristus, maka imannya tadi itu karena dia itu mengakui Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamatnya dia, maka dia mendapatkan pengampunan. Nah, sekarang kalau dia betul-betul tulus, dia itu sebagai anak Tuhan, dia percaya kepada Kristus, kemudian dia dibaptiskan, kemudian dia itu dibaptiskan tapi sama orang yang benar ya, utusannya ya, bukan sembarang orang yang membaptiskan. Dia sudah dibaptiskan dengan benar. Nah, maka sekarang dia sudah menjadi statusnya anak Allah. Nah, sekarang setelah mempunyai status anak Allah, Paulus bilangnya, kamu sekarang harus hidup dengan apa? Iman. Nah, pengertian hidup di dalam iman itu apa? Karena iman saya diselamatkan dengan hidup di dalam iman. Itu maksudnya apa? Itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, hidup di dalam Tuhan, di dalam iman, bukan ya? Artinya, ya, saya sekarang hidup di dalam kekuasaan Tuhan, di dalam keluarga Allah. Saya sekarang bukan milik saya. Saya dulu waktu berdosa, saya ini adalah hamba daripada dosa. Betul? Tapi setelah saya sekarang menjadi anak Allah, maka sekarang saya ini adalah menjadi milik Allah. Nah, menjadi milik Allah itu boleh nggak saya sembarangan, Bapak Ibu sekalian? Saya coba, Anda tanya sama anak saya, sama istri saya. Saya itu kalau mau melakukan, dulu sebelum saya bertobat, saya ini merasa punya sendiri, saya mau ngapa-ngapain, aku dewe, kan gitu, betul kan ya? Nah, boleh nggak kalau misalnya begini, saya ini punya anak, punya istri, kemudian saya di tengah jalan, terus saya lihat ada orang rambutnya itu dipotong sini hilang, tinggal kayak itunya kuda tuh loh, tahu apa? Gambulnya kuda tuh loh ya, dibikin kayak gitu, terus diwarna-warni begitu, betul kan? Terus sak plengan, tahu enggak bahasa Jawanya sak plengan? Sekilas, begitu, lihat gitu, wah langsung seneng, wah aku mau niru. Langsung saya pergi ke salon, langsung saya bilang, potong seperti itu. Nah, setelah pulang, terus istri saya dibukain pintu, lihat saya begitu, geblak dia, betul nggak? Tuh, suami saya kok rambutnya jadi gitu, anak saya jadi begitu. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak begitu? Kenapa saya tidak boleh begitu? Karena saya punya istri, punya anak. Saya ini bukan milik saya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah menjadi anak Allah, itu artinya anak miliknya Allah. Nah, kalau Anda jadi miliknya Allah, Anda itu sudah tidak boleh sembarangan lagi. Nah, saya tanya ini anak-anak saya itu kalau mau potong rambut, jujur, saya itu kepingin gundul. Di sini ada nggak yang seperti saya pengen gundul? Berapa kali saya minta izin sama istri saya, sama anak saya ngomong dulu. Saya bilang begini, saya bilang sama istri saya bilang gini, aku tak potong gundul ya. Oh jangan, dia nggak setuju dia. Terus anak-anak saya juga nggak ada yang setuju sama dia. Ya, saya gundul. Nah, coba kepala saya ini kepala keluarga, ya. Kalau saya mau apa itu istri saya pasti nggak bisa nentang saya. Anak saya juga nggak bisa tentang saya. Tapi boleh nggak saya begitu? Kenapa kok tidak begitu? Karena saya merasa saya ini bukan milik saya sendiri lagi. Saya ini menjadi miliknya siapa? Keluarga. Makanya saya bilang, kalau ada orang mau hidup sakar PDW, nggak bisa diatur, itu jangan berkeluarga, betul nggak? Tinggal sendiri. Kalau orang tuh mau menikah, mau punya anak, dia itu harus memikirkan keluarganya. Saya melakukan sesuatu, istri saya seneng enggak? Betul kan?
Nah, kalau saya melakukan sesuatu untuk saya senang sendiri, kemudian orang lain nangis semua gara-gara saya, berarti saya ini nggak memikirkan bahwa saya ini punya keluarga. Nah, dalam konteks kekristenan, kalau orang-orang anak-anak Tuhan tadi itu merasa saya ini anak Allah, dia itu nggak bisa sembarangan lagi. Nggak bisa, saya sekarang begini, saya mau ngapain. Nggak boleh. Ketika saya itu menjadi anak Allah, ketika saya itu mau berbohong, ketika saya itu mau berzina, ketika saya itu mau selingkuh, saya mau menipu orang, mau mencuri, mau apa, itu saya harus memikirkan apa yang saya lakukan ini, betul kan ya? Itu menyakitkan Allah atau tidak? Hari ini kan banyak orang Kristen kan bilang begini kan, oh dosa kita ini kan sudah diampuni sama Tuhan, betul enggak? Tuhan tuh mati buat kita itu menebus dosa kita yang dulu dan yang sekarang dan juga termasuk yang akan datang. Jadi kalau saya sudah berbuat dosa lagi, itu sudah dibayar lunas sama Tuhan. Itu kurang ajar menurut saya itu. Betul enggak? Harusnya kalau dia itu sudah bertobat, sekarang itu menjadi milik Allah. Saya potong rambut saja, saya itu ngomong sama anak saya, makanya anak saya mana ada yang berani. Karena dia tahu, ayo berani enggak kalian potong rambut sembarangan. Bukan karena dia takut, dan dia merasa aku ini ada yang punya siapa? Satu keluarga. Dia kalau misalkan pulang-pulang tatoan gitu ya, dia senang sendirian, tapi seluruh keluarga nggak ada yang senang gara-gara gitu. Itu tidak baik. Makanya saya bilang, ketika seseorang benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka dia itu tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitarnya. Nah, kalau Anda punya anak, punya istri, punya suami, dibawa kepada pengajaran Tuhan yang benar, maka Anda tidak akan sulit. Makanya kalau banyak orang tuh punya anak, itu tidak dibawa ke dalam Tuhan, diajar sendiri, kemudian diajarkan ke sekolah-sekolahan yang di luar daripada Tuhan. Akhirnya dia akan kerepotan ketika anaknya tadi itu bikin ulah. Karena dia tidak mengerti, dia menganggap dirinya sendiri. Saya itu ada satu teman, itu ngomong begini sama saya, minta nasihat saya. Dia bilang sama Tuhan, saya kan kadang-kadang dipanggil Tuhan, itu yang waktu masih kecil ya, saya dipanggil Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya mau minta pendapat sama kamu. Pendapat apa? Saya itu mau menikah. Apa hubungannya sama saya? Saya kan nggak mau terlibat, betul nggak? Saya bukan siapa-siapanya kok. Saya bilang, apa ada hubungannya apa dengan saya? Bilang, enggak, saya mau minta pendapatmu. Oke, kalau minta pendapat, kalau saya bisa, saya jawab sama kamu. Kenapa? Saya itu mau menikah, tapi mama saya tidak setuju. Begitu. Terus saya bilang sama dia, menurut saya sebaiknya kamu turuti mamamu. Karena saya tahu mamamu. Ya. Kamu kan anaknya toh? Iya, lah kalau kamu anaknya berarti kamu tuh miliknya mamamu. Berarti kamu tuh harus jangan menyakiti hatinya mamamu. Kamu seneng enggak? Kamu sakarepmu dewe, kemudian mamamu tuh seumur hidup mati ngenes. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, loh, tapi kan yang kawin kan saya. Yang nanggung risikonya saya. Ya berarti kamu tuh bukan anaknya mamamu kalau begitu. Iya kan? Kamu tuh anak dari hutan, nggak tahu dipungut sama dia, kemudian kamu makanya nggak merasa dia itu mamamu kan? Jadi kamu boleh sembarangan, pokoknya kamu seneng apa, kamu lakukan apa. Terus dia bilang gini, kalau menurut Tuhan gimana? Kalau saya jadi kamu, saya nurut mama saya. Saya tidak mungkin menyenangkan diri saya sendiri, terus orang lain di sekitar saya susah semua. Saya akan korbankan kesenangan saya demi menjaga keluarga saya. Itu kalau saya bilang. Terus akhirnya dia bilang gini, ya sudah kalau gitu kita tidak sama. Yang kawin saya, yang resiko saya, yang tanggung semuanya saya. Ya sudah, yang kawin kan bukan mama saya, kan saya. Ya sudah kalau gitu, ya sudah putuskan sendiri. Nah setelah dia putuskan sendiri, ternyata ngadepi kesulitan dia. Datang ke rumah saya dia. Cerita gini minta tolong sama saya. Saya bilang sama dia, lo katanya yang kawin kamu. Susahnya kamu tanggung sendiri. Kok sekarang saya yang kamu suruh minta tolong suruh bantuin kamu. Saya bilang, sorry lah, enggak bisa lah. Kamu tidak dengarkan omongan orang tua, saya bilang. Saya nggak mau tolong sama dia. Saya jahat nggak? Kan dulu kan dia udah ngomong sendiri, betul nggak? Kan yang kawin saya, betul nggak? Susah kan saya sendiri resikonya. Sekarang ada kesusahan kok saya yang nggak ikut kawin, nggak ikut seneng-seneng, terus suruh nanggung dia punya resiko. Jadi saya tidak mau sama dia, betul nggak? Nah,
Ini banyak terjadi pada anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan itu sakarepe dhewe, katanya itu anak Allah, tapi perbuatannya itu tidak mikirkan Allah sama sekali. Ketika dia melakukan sesuatu, mana pikirkan Allah? Tidak ada. Nanti kalau sudah jatuh, berdosa, dipukul sama Tuhan, baru nanti nangis-nangis sama Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Nah, menurut saya tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita betul-betul cinta kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita tuh akan memikirkan, kalau saya begini, ya, Tuhan itu marah atau tidak? Tuhan itu duka atau tidak karena itu? Nah, ke bawah lagi, kalau kita jadi suami istri, kita akan mikirkan, saya ini punya anak, punya istri. Kalau saya begini kira-kira menyakiti hatinya istri saya atau tidak ya? Membuat dia sedih atau tidak ya? Nah, Anda harus rela, sebagai bagian daripada keluarga Allah dan keluarga Kristen, Anda harus rela mengurangi kesenangan sendiri, betul enggak? Enggak bisa. Jujur, saya ini gara-gara menikah tuh banyak kesukaan saya itu yang hilang loh. Ya. Tapi saya sadar, kalau nggak mau kehilangan begitu ya jangan kawin, betul kan ya? Hidup sendiri di hutan, ya kan? Mau ngapain kamu? Mau tidur telanjang, digigitin nyamuk, ya terserah, nggak ada yang ngurus. Tapi kalau Anda itu punya keluarga, Anda tidur telanjang, gigitin nyamuk, orang lain tuh yang kepanasan, betul nggak? Coba, Anda pernah lihat nggak? Coba, kalau misalkan Anda punya anak, terus nggak mau pakai baju, tidurnya di lantai terus gitu. Anda kira-kira rela nggak? Ya dianya seneng, Anda yang nggak seneng kan, betul nggak? Nah, ini orang bocengli menurut saya ini. Pikirin dirinya sendiri. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, kalau dia tuh hidup di dalam Tuhan, berarti dia sadar, sekarang saya milik Kristus, bukan milikku sendiri. Berarti apapun yang saya lakukan harus berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau orang bisa begitu, hidupnya akan diberkati. Betul? Keluargamu bawa ke sini ya. Saya akan ajar mereka baik-baik ya. Bagaimana mereka itu bisa satu keluarga. Banyak hari ini rumah tangga berantakan semuanya, betul kan ya? Anak kurang ajar sama orang tua suami istri itu saling tidak menghormati. Harusnya tidak seperti itu. Anda lihat anak-anak saya laki-laki ya, saya boleh bangga ya. Anak saya itu kalau saya ngomong tidak ada yang berani bicara, diam. Bukan mereka takut sama saya, tidak, mereka cinta sama saya. Saya kalau malam tidak pulang gitu, jam 12 tidak pulang, pada nggak tidur mereka tuh nungguin saya. Papa kenapa aku tidak pulang? Kenapa? Mereka tuh bingung, anak-anak bingung semua. Ya. Karena mereka peduli, betul kan? Karena mereka merasa memiliki papanya. Nah, makanya saya kalau pulang malam saya kasih tahu, kalau enggak pada nggak tidur mereka semua, kepikiran. Nah, kalau Anda terus kemudian pulang nggak ngasih kabar, istrimu di sana tuh nungguin kamu tuh nggak tidur ya. Sementara kamu seneng-seneng nyanyi-nyanyi sama orang lain, itu tuh kurang ajar menurut saya, betul nggak? Merasa tidak punya keluarga. Nah, di dalam Tuhan tidak boleh begitu. Kita harus kalau merasa hidup di dalam Tuhan, dengan inam kepada Tuhan, kita sekarang tahu, saya milik Allah, maka apapun yang saya lakukan, itu untuk Allah. Satu contoh, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu beli kambing, oke, di pasar. Kambing itu punyanya siapa? Ya, Anda beli kambing, sekarang Anda punya kambing, berarti kambing ini punyanya siapa? Punya Anda kan? Terus kambing tadi punya anak. Nah, anaknya kambing tadi punyanya siapa? Punya Anda atau punyanya ibu kambing? Oh, ibu kambing bilang gini, oh ya enggak bisa lah. Kan saya yang meteng, saya yang melahirkan. Ya punya saya lah. Kan keluar dari saya, betul nggak? Bapak bilang apa? Ibu bilang apa? Ya udah bisa gitu. Kamu kan punya saya, ya berarti anakmu tuh punya saya, betul nggak? Itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya baru ngerti, betul kan ya? Ketika saya menjadi anak Allah, saya menjadi milik Allah, berarti semua yang saya miliki itu juga milik dari Allah. Jadi Anda tuh nanti saya tidak perlu ngajari, saya tidak akan ngajari Anda itu setiap minggu kasih perpuluhan. Ya. Mau kasih silakan, mau tidak silakan, betul kan ya? Saya tinggal lihat saja ya. Yang anak Allah itu bukan kasih 10%, kasih hidupnya buat Tuhan. Betul kan ya? Saya di sini kalian pernah nggak saya mintain apa namanya kolektor? Pernah kan? Saya tidak mau saya, betul kan? Sampai besok saya tidak mau ada kolektor, betul kan ya? Saya juga tidak mau suruh orang. Kalau kamu cinta kasih, tidak mau kasih, ya sudah, saya bilang betul. Kenapa? Itu bukti
Kalau orang itu mengasihi orang yang dikasihi, dia itu akan memikirkan orang yang dikasihi. Kalau dia mau mengasihi Tuhan, dia itu akan memikirkan pekerjaan Tuhan. Kalau dia itu nggak pernah memikirkan Tuhan, berarti satu tanda dia tidak pernah mengasihi Tuhan. Teman Kristen, kenapa? Karena takut nanti kalau mati nggak ada yang ngubur. Itu aja kan mungkin, betul nggak? Nggak ada Kristen, siapa yang ngubur saya? Nggak ada. Jadi akhirnya dia itu, udah ikut Kristen lah. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita baca. Jadi yang pertama, apa yang pertama tadi? Sebelum ikut Tuhan, sebelum jadi anak Tuhan apa? Beriman karena iman kepada Kristus. Artinya apa? Mengaku Yesus adalah Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup di dalam iman. Artinya apa? Saya menjadi milik Kristus, ya. Maka saya harus mengikuti kehendaknya Kristus karena saya bukan milik saya sendiri. Nah, yang ketiga, di dalam Anda nanti itu berinteraksi dengan semua orang sampai Anda mati ketemu dengan Tuhan, maka ayatnya yang ini. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, ada enggak anak Allah yang hidupnya tidak dipimpin sama Roh Allah? Tidak ada. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kamu itu anak Allah, hidupmu akan dipimpin sama Roh Allah. Nah, mungkin enggak dia itu sekarang anak Allah, hidupnya dipimpin sama Roh Allah, kemudian tiap hari itu bohongin orang, bohongin istrinya, anak bohongin orang tuanya, kemudian nipu sana, nipu sini, selingkuh sana, selingkuh sini, berzina sana, berzina sini. Mungkin enggak Roh Allah membawa dia itu melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu? Enggak mungkin kan? Nah, orang-orang seperti ini itu yang rumongso, ngaku-ngaku, tidak ada bukti sama sekali. Jadi kalau orang itu betul-betul anak Allah, betul kan? Hidup di dalam Tuhan, dipimpin sama Tuhan, tidak akan dia berbuat yang sembarangan. Karena apa? Karena takut akan Tuhan, itu akan menuntun dia. Nah, takut sama Tuhan itu bukan seperti tikus takut sama ular, bukan seperti itu. Bukan ular ya. Ular, ya. Ular kan yang kecil ya, betul ya. Nah, ular tuh yang tikus tuh kalau ketemu ular gimana? Atau ketemu kucing? Takut begitu betul kan? Takut dimakan. Kalau kita ini bukan begitu. Artinya takut sama Tuhan itu, takut akan Tuhan itu artinya kita ini begitu cintanya, kita ini tidak mau membuat dia itu kecewa sama kita gitu loh. Ya, sama seperti saya. Saya ini sekarang kalau melakukan sesuatu itu, tambah lagi dulu sama keluarga. Sekarang saya takut mengecewakan Anda loh. Jadi sekarang ini saya kalau berbuat apa-apa, saya tuh mikir, ini jiwa-jiwa yang Tuhan serahkan kepada saya setiap minggu, jangan saya permalukan gara-gara saya. Coba, misalnya saya itu berbuat yang macam-macam yang enggak. Anda ikut malu enggak? Malu kan? Apalagi Anda pernah bersaksi, saya digembalakan sama ini, gini. Anda cerita tentang saya, kemudian saya itu enggak benar. Nah, kalau saya mikirin ini kan saya kan jadi baik kan? Saya mau melakukan sesuatu, boleh enggak sama Tuhan ya? Saya mempermalukan jemaat atau tidak ya? Saya mempermalukan anak istri saya atau tidak? Nah, itu yang membuat saya itu hidup saya itu nanti akan jadi benar. Tapi ketika saya itu merasa saya bebas, saya itu boleh sendiri apa saja boleh, maka orang itu sedang jatuh di dalam pencobaan. Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda orang yang hidup dalam Tuhan itu jelas. Nah, hari ini kita tidak perpanjangkan, nanti kita akan sambung lagi. Saya tahu ini belum selesai, ini berseri ya. Jadi kadang-kadang saya ulang untuk mengingatkan, masuk lagi satu bahasan. Karena saya harus memberikan ajaran dari gereja mula-mula yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Karena hari ini banyak gereja-gereja kita tahu, saya bukan sedang menyerang gereja-gereja, tidak. Gereja yang sudah baik ya sudah, betul kan ya? Nah, tapi nanti kita mau cek sampai di mana, betul ya? Nah, kalau benar-benar dia sudah gereja yang baik, yang benar, nggak ada masalah. Nah, yang saya kritisi adalah gereja-gereja yang tidak benar. Nah, yang tidak benar, ya
terserah mereka mau terima ya silakan, dirubah, nggak mau ya sudah terserah sama dia. Saya juga nggak punya kemampuan kan merubah mereka kan. Nah yang mau saja kita ajak, kita betulkan supaya kita itu benar di hadapan Allah, sehingga saya ini punya status. Nah bukan cuma status punya anak Allah, tapi kita hidup dalam pemeliharaan Allah, dan kemudian kita hidupnya dipimpin oleh Allah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh tahu Tuhan, bagaimana seharusnya kami menjadi anak-Mu Tuhan, itu benar di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami semua Tuhan boleh bersama-sama bersekutu, kemudian kami boleh menjalankan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh membuktikan bahwa kami benar-benar anak-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan, pimpinlah kami semuanya Tuhan, kepada jemaat yang hari ini tidak datang, kiranya Kau pimpin mereka semuanya, tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, kiranya Tuhan Kau tulik mereka Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan kami serahkan hidup kami seminggu ke depan, kiranya Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan. Biarlah dia hidup di dalam hati semua jemaat yang sudah datang Tuhan. Pimpin kami hamba-Mu juga Tuhan, supaya kami semua menjadi satu keluarga Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami semuanya Tuhan boleh berkenan nanti Tuhan jumpa dengan Kau di awan-awan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya sepanjang minggu ini kami serahkan anak-anak-Mu semua yang ada di sini maupun yang di rumah. Jauhkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, dari kuasa-kuasa kegelapan, dari orang-orang jahat Tuhan, dan dari sakit penyakit, dan kiranya kebaikan, kebajikan, dan kemurahan-Mu saja mengikuti mereka sepanjang minggu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami alaskan doa ini. Amin. Selamat siang, terima kasih.